Bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Portugis dipimpin oleh Alfonso pada tahun 1511 mencapai pelabuhan Malaka. Setelah mencapai pelabuhan Malaka, Alfonso kembali berlayar hingga menemukan Ternate. Di Ternate, Portugis menjalin hubungan yang baik. Mereka saling bekerja sama, di mana Sultan Ternate menyediakan cengkeh bagi Portugis, sedangkan Portugis membangun benteng pertahanan di Ternate. Hubungan antara Portugis dan Ternate ini dimulai pada tahun 1522. Bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol. Spanyol tiba di Maluku, tepatnya di Tidore, dengan dipimpin oleh Delcano. Sesampainya di Tidore, Spanyol mendapatkan rempah-rempah. Namun, Spanyol tidak dapat berdagang di sana sebab Portugis sudah tiba di sana sebelum Spanyol datang. Ketika Portugis dan Spanyol bertemu, timbullah sebuah konflik yang membuat Paus di Roma harus turun tangan memecahkan masalah. Paus di Roma memberikan sebuah solusi dengan Spanyol harus meninggalkan Maluku secepatnya dan Portugis yang menguasai Maluku. Bangsa yang ketiga adalah bangsa Inggris. Perjalanan Inggris dipimpin oleh Francis Drake dari London menuju Indonesia dengan mengikuti jalur Magellan. Perjalanan ini berhasil mencapai Maluku, namun hanya dapat membawa rempah-rempah hingga London. Inggris juga menguasai India, bahkan membuat sebuah kongsidakan EIC. Hak-hak istimewa EIC mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia juga, khususnya Aceh, Jayakarta, dan Maluku. Meskipun begitu, kongsi dagang EIC tetap kalah dengan kongsi dagang milik Belanda, yaitu VOC. Belanda datang ke Indonesia tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman dengan mengikuti jalur Portugis. Belanda masuk melalui Selat Sunda dan tiba di pelabuhan Banten. Banten menolak kedatangan Belanda sehingga Belanda harus kembali ke negerinya melalui Maluku. Belanda mempunyai kongsi dagang yang bernama VOC. VOC didirikan tahun 1602. VOC mempunyai hak-hak istimewa yang terdiri dari 5 hak. Yang pertama, hak monopoli dagang. Yang kedua, hak membuat tentara dan membangun benteng-benteng. Yang ketiga, hak membuat uang. Yang keempat, hak mengumumkan perang dan mengadakan perjanjian. Yang kelima, hak memerintah pemerintah jajahan. Markas awal VOC yang berada di Indonesia adalah di Ambon, dengan Gubernur Jenderal pertama bernama Peter Pot. Contoh-contoh perlawanan melawan bangsa Barat yang telah datang ke Indonesia. Ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Banten, perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Makassar, perang Banjar, perang Diponegoro, dan perang Padri. Selain menggunakan metode perang, juga bisa menggunakan gerakan sosial budaya, seperti gerakan sosial di atas tanah partikelir, gerakan mesianisme, dan gerakan Samin. Contoh gambar yang saya tampilkan adalah gerakan Samin, yang dipimpin oleh Samin Suryo Sentiko. Ada juga perlawanan melalui seni sastra, seperti yang dilakukan Douwes Dekker dengan novelnya Max Havelaar, seperti yang saya tampilkan. Lalu Mas Marco Kartodikromo dengan tulisannya Student Hijau dengan Rasa Merdeka. Lalu Suwarsi Djojo Puspito dengan novelnya berjudul Manusia Bebas. Yang terakhir adalah perlawanan melalui pendidikan, yaitu
dengan didirikannya sekolah-sekolah seperti Sekolah Kayu Tanam dan Taman Siswa.